Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin pemirsa, nonton seluruhnya dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita membahas sedikit, memberikan tausiah teringat kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang apabila memberikan nafkah tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Ayat ini dalam tafsir Jalalain dijelaskan, dalam artiannya orang-orang apabila membelanjakan hartanya kepada anak-anak mereka, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Artinya apa? Ketika memberikan nafkah kepada anak-anak tidak secara berlebihan, meskipun diberikan harta, diberikan rezeki yang berlebih, tapi ketika memberikan belanja, memberikan nafkah kepada anak-anaknya secara pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sebagai mauizah dan pelajarannya, ketika memberikan nafkah kepada anak-anak secara berlebihan, itu saya sendiri melihat kepada seseorang, kisah nyata yang dialami oleh satu keluarga, bahwasanya waktu anaknya masih kecil, anaknya ketika dimarahi, dibela oleh ibunya, apapun keinginannya dicukupi. Bahasa awaknya kandak boleh pinta balaku. Jadi setelah dewasa, setelah anak ini besar, ini anaknya perempuan. Setelah anak ini besar, ketika keinginannya tidak dapat, ketika dia meminta sesuatu kepada orang tuanya, tidak dipenuhi oleh orang tuanya, ketika itulah orang tuanya sudah merasai bahasa Minang. Kemudian orang tuanya dipukuli sampai patah tangannya, sampai mendarahi. Tapi bahkan sampai ketika anak ini sudah menikah, sudah punya suami, sudah punya anak, ketika seorang ibunya tidak menghidangkan atau memasak nasi untuk suaminya, sambanya, kemudian anak ini marah sama ibunya. Itu saya alami, saya lihat di depan mata. Itu kisah nyata. Artinya apa? Ketika memberikan nafkah kepada anak-anak secara berlebihan, maka ini akan membuat anak ini balanteh angan, kandak dan dapat orang tua jadi sasarannya, dipukuli. Makanya dalam Al-Quran menegaskan, ketika memberikan nafkah kepada anak-anak jangan sampai berlebihan. Meskipun rezekinya berlebih, meskipun rezeki orang tua ini berlebih, tapi memberikan nafkah kepada anak-anak jangan sampai berlebihan. Cukup berada di pertengahan, dan tapi tidak boleh juga
secara kikir sehingga menyebabkan anak ini membentuk karakter anak itu menjadi seorang maling atau menjadi pencuri karena tidak dapat keinginan tidak terpenuhi. Makanya di Al-Quran menegaskan, surat Al-Furqan itu menegaskan jangan sampai memberikan nafkah secara berlebihan kepada anak-anak. Dan itu sampai orang tuanya meninggal. Kisah nyata itu saya alami ketika berada dekat rumah. Sampai orang tuanya meninggal. Itu orang tuanya meninggal tetap dia emosi. Makanya sebuah pelajaran dan kabarnya ini saya tidak tahu pasti juga informasinya, tapi waktu kejadian di Padusunan Pariaman, itu seorang anak yang menabrak ayahnya. Setelah telusuri mendengarkan informasinya, anak ini adalah anak angkat. Ketika waktu kecilnya dipenuhi keinginannya, kandak boleh pinta balaku, apapun yang mereka minta, apapun yang dia minta dipenuhi oleh keluarganya. Dan setelah itu, setelah besar, ketika kandaknya tidak dapat lagi, ketika keinginannya tidak dipenuhi, disinilah anak ini emosi yang tidak terkontrol, sehingganya ujung akhirnya itu seorang anak itu menabrak ayah angkatnya yang telah membesarkannya. Ini kita jadikan sebagai mauizah, pelajaran untuk kita selaku orang tua. Dan kemudian dalam Al-Quran itu bisa kita jadi rujukan bahwasanya ketika memberikan nafkah kepada anak-anak, jangan sampai berlebihan. Walaupun rezeki berlebih, jangan sampai sekali meminta langsung ada. Dan ketika anak ini salah, orang tuanya tetap tertawa. Maka di sini ada pesan waktu belajar di pondok, misalnya kejadian nyata, bahwasanya ketika anaknya masih belum sekolah SD, ketika anaknya mengatakan kata keji, orang tuanya diam, tidak memarahi anaknya. Sampai besar orang tuanya pun dilontarkan kata keji itu kepada orang tuanya. Artinya apa? Ketika anak salah tetap dimarahi, tetap ditegur, jangan dibiarkan. Mungkin itu semua untuk sore hari ini, sedikit mengambil mauizah pelajaran dari surah Al-Furqan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, berkah untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Alif.